Tak dulu nih wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang saya ucapkan selamat datang dalam presentasi ini dengan judul Shock Kardiogenik yang diadakan oleh mahasiswa Akbar Pemkab Ngawi. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Keperawatan Gadar dan Manajemen Bencana 2, Ibu Raudatun Nisa MKep. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya sendiri Adelia Indomasitoh sebagai MC dan moderator, Vanessa Aurali, presentator Ruli, Revi, dan Cindy. Notulen Altarik. Presentasi akan kita mulai dengan judul Shock Kardiogenik. Akan saya serahkan kepada moderator, yaitu Vanessa. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Adel sebagai MC pada presentasi malam hari ini. Di sini saya sebagai moderator yang akan menjalankan presentasi pada malam hari ini. Saya perkenalkan, nama saya Vanessa Aurali. Di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan shock kardiogenik. Untuk kelompok 4 bisa langsung dipresentasi. Definisi. Shock kardiogenik merupakan suatu kondisi di mana terjadi hipoksia jaringan sebagai akibat dari menurunnya curah jantung meskipun volume intravaskuler cukup. Sebagian besar kondisi shock ini disebabkan oleh infark miokard akut. Pendapat lain mengatakan bahwa shock kardiogenik adalah kelainan jantung primer yang menyebabkan kelainan fungsi jaringan yang tidak cukup untuk mendistribusi bahan makanan dan mengambil sisa metabolisme. Etiologi, beberapa faktor penyebab terjadinya shock kardiogenik adalah 1. Infark miokardium, yaitu jantung yang rusak tidak dapat memompa darah dan curah jantung tiba-tiba menurun. Tekanan sistolik menurun akibat kegagalan mekanisme kompensasi. Jantung akan melakukan yang terbaik pada setiap kondisi sampai akhirnya memompa jantung tidak dapat memperfusi dirinya sendiri. 2. Aritmia ventrikel. Pasien dengan takikardi terus-menerus akan dengan cepat menjadi tidak stabil. Tekanan darah sistolik dan curah jantung menurun karena denyut jantung yang terlalu cepat menurunkan waktu pengisian ventrikel. Takikardi ventrikel dan fibral ventrikel dapat terjadi karena iskemia miokardium setelah infark miokardium akut. Yang ketiga, gagal jantung stadium akhir. Jaringan parut di miokardium akibat serangan jantung sebelumnya, dilatasi ventrikel, dan iskemia
miokardium kronis merusak otot jantung dan gerak dinding menjadi tidak terkoordinasi atau ruang ventrikel tidak dapat memompa secara bersamaan. Patofisiologi, shock kardiogenik ditandai oleh gangguan fungsi ventrikel kiri yang mengakibatkan gangguan berat pada perfusi jaringan dan penghantaran oksigen ke jaringan. Nekrosis vokal diduga merupakan akibat dari ketidakseimbangan yang terus-menerus antara kebutuhan suplai oksigen miokardium. Pembuluh koroner yang terserang juga tidak mampu meningkatkan aliran darah secara memadai sebagai respon terhadap peningkatan beban kerja dan kebutuhan oksigen jantung oleh aktivitas respon kompensatorik seperti perangsang simpatik, kontraktilitas ventrikel kiri dan kinerja menjadi sangat terganggu akibat dari proses infak. Pertahanan perfusi jaringan menjadi tidak memadai karena ventrikel kiri gagal bekerja sebagai pemompa dan tidak mampu menyediakan curahan jantung dengan baik. Maka dimulailah siklus yang terus berulang. Siklus dimulai saat terjadinya infak yang berkelanjutan dengan gangguan fungsi miokardium. Manifestasi klinis. Timbulnya shock kardiogenik dengan infak miokard akut dapat dikategorikan dengan beberapa tanda dan gejala berikut. Timbulnya tiba-tiba dalam waktu 4-6 jam setelah infak akibat gangguan miokard atau ruptur dinding bebas ventrikel kiri. Episode ini disertai atau tanpa nyeri dada, tetapi sering disertai dengan sesak napas akut. Tanda penting yang muncul pada shock kardiogenik adalah sebagai berikut. 1. Takikardi. Jantung berdenyut lebih cepat karena stimulasi simpatis yang berusaha untuk meningkatkan curah jantung. 2. Kulit pucat dan dingin. Vasokontraksi sekunder akibat stimulasi simpatis membawa aliran darah yang lebih sedikit. 3. Berkeringat. Stimulasi simpatis mengakibatkan kelenjar keringat. 4. Sianosis pada bibir dan bantalan kuku. Yang mengalami kegagalan tidak mampu memompa darah, tetapi darah tetap masuk ke jantung, menambah jumlah darah di dalam jantung sehingga meningkatkan preload. Klasifikasi. Shock dapat dibagi menjadi 3 tahap yang semakin lama semakin berat. Tahap 1, shock terkompensasi atau non-progresif. Ditandai dengan respon kompensatorik dapat menstabilkan sirkulasi mencegah kemunduran lebih lanjut. Tahap 2, tahap progresif, ditandai dengan manifestasi sistemis dari hipoperfusi dan kemunduran Penata laksanaan, penanganan awal resusitasi cairan, oksigenasi, dan proteksi jalan nafas. Koreksi hipovolemi,
komplikasi henti jantung, disritmia, gagal multisistem organ, stroke, tromboemboli. Pemeriksaan penunjang EKG untuk mengetahui adanya infak miokard dan atau iskemia miokard. Enzim jantung mengetahui shock kardiogenik disebabkan oleh infak miokard akut. Enzim jantung dapat berupa kreatinin, kinase, troponin, mioglobin, dan LDH. Ronsen dada menyingkirkan penyebab shock atau nyeri dada lainnya. Klien dengan shock kardiogenik sebagian besar menunjukkan adanya gagal ventrikel kiri. Kateterisasi jantung menentukan penyebab dan jenis shock dengan melihat tekanan kapiler paru dan indeks jantung. Hitung darah lengkap melihat adanya anemia, infeksi, atau koagulopati akibat sepsis yang mendasari terjadinya shock kardiogenik. Ekokardiografi menentukan penyebab shock kardiogenik dengan melihat fungsi sistolik dan diastolik jantung. AGD gagal ventrikel kiri ditandai alkalosis respiratorik ringan atau hipoksemia dengan peningkatan tekanan karbon dioksida. Penata laksanaan, penanganan awal resusitasi cairan, oksigenasi dan proteksi jalan nafas, koreksi hipovolemia dan hipotensi. Intervensi farmakologi sesuai penyebabnya, misalnya infak miokard atau sindrom koroner akut, diberikan aspirin dan heparin. Obat vasokonstriksi, misalnya dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Mempertahankan tekanan darah yang adekuat untuk mempertahankan perfusi jaringan dan volume intravaskular. 3. Farmakologi. Katekolamin, hormon yang termasuk dalam kelompok ini yaitu adrenalin atau epinefrin, noradrenalin atau norepinefrin, isoprotrenol, dopamin, dan dobutamin. Golongan ini dapat menaikkan tekanan arteri perfusi koroner, kontraktilitas, kenaikan denyut jantung, serta vasokonstriksi perifer. Kenaikan tekanan arteri akan meningkatkan konsumsi oksigen serta kerja yang tidak diinginkan berpotensi mengakibatkan aritmia. Adrenalin, noradrenalin, dan isoproterenol hormon ini memiliki aktivitas stimulasi alfa yang kuat. Ketiga obat tersebut memiliki aktivitas kronotropik, stimulasi alfa yang kuat menyebabkan vasokonstriksi yang kuat, sehingga meningkatkan tekanan dinding miokard yang dapat mengganggu aktivitas inotropik. Isoprotrenol merupakan vasodilator kuat serta cenderung menurunkan aliran darah dan tekanan perfusi koroner. Isoprotrenol akan meningkatkan kontraktivitas miokard dan laju jantung, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen miokard yang sangat berbahaya pada shock kardiogenik. Dopamin mempengaruhi stimulasi reseptor beta-1 pada dosis 5-10, sehingga terdapat peningkatan kontraktilitas dan denyut jantung. Sedangkan pada dosis 10, reseptor alfa-1 yang menyebabkan peningkatan tekanan arteri sistemik dan tekanan darah akan distimulasi oleh dopamin. Dopamin adalah prekursor endogen noradrenalin yang menstimulasi reseptor beta, alfa, dan dopaminergik. Dopamin menyebabkan vasodilatasi ginjal, menesterika, dan koroner pada dosis kurang dari 5. Takikardi merupakan efek samping dari dopamin. Dobutamin merupakan katekolamin inotropik standar yang digunakan sebagai pembanding. Efek dobutamin terbatas pada tekanan darah. Dobutamin juga meningkatkan curah jantung tanpa pengaruh bermakna pada tekanan darah. Oleh karena itu, tahanan vaskular sistemik, tekanan vena, dan denyut jantung menurun, sehingga umumnya menandakan adanya hipovolemi. Dobutamin terutama bekerja pada reseptor beta dengan rentan dosis 2-40.
Pada dosis tersebut, doputamin akan meningkatkan kontraktilitas dengan sedikit efek kronotropik tanpa vasokonstriksi. 4. Mechanical circulatory support digunakan pada pengidap yang tidak responsif dengan pengobatan yang telah diberikan. Intra-aortic balloon pump atau IABP dapat mengurangi afterload ventrikel kiri sistolik dan mengurangi tekanan perfusi koroner diastolik, sehingga meningkatkan output jantung dan aliran darah arteri koroner. IABP dimasukkan melalui arteri besar dengan bantuan fluoroskopi yang disinkronisasikan dengan EKG. Saat diastolik balon akan dikembangkan yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan diastolik sehingga akan memperkuat aliran darah koroner dan perfungsi koroner menjadi baik. Saat sebelum systolic ventricle balloon dikempiskan yang akan menurunkan tekanan aorta dan ventricle ke afterload. Ventricular Assist Device atau VAD dapat mendukung hemodinamika jangka pendek untuk perfusi. VAD digunakan setelah oklusi koroner akut hingga terjadi reduksi preload ventricle kiri, meningkatkan aliran darah miokard dan memperbaiki fungsi jantung secara umum. Asuhan keperawatan. Pengkajian. Identitas klien. Nama pasien Nonyaka, umur 77 tahun, jenis kelamin perempuan, suku bangsa, Jawa, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan pedagang. Alamat Bandung Rejo, Demak, tanggal pengkajian 21 Januari 2013. Diagnosa medis shock kardiogenik. Penanggung jawab Tuan M, umur 38 tahun, hubungan dengan pasien anak, suku atau bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta. Keluhan utama pasien mengatakan sesak nafas. Riwayat keperawatan. Riwayat perawatan sekarang, keluarga mengatakan sudah 5 hari pasien sesak nafas dan mengeluh pusing ketika malam. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2013, sesak bertambah berat dari pagi sampai siang, sehingga keluarga membawa pasien ke RSUD Kota Semarang. Tiba di UGD, pasien mendapatkan pemeriksaan dengan hasil GCS E4 M6 V5, tekanan darah 104/63 mmHg, nadi 71 kali per menit, RR 26 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, SpO2 95%, pasien mendapat terapi IV line RL 20 TPM. Riwayat keperawatan yang lalu, keluarga mengatakan pasien sudah 2 kali menderita penyakit seperti sekarang. 5 bulan yang lalu, pasien juga masuk RSUD Kota Semarang dengan keluhan sesak nafas dan penyakit jantung. Riwayat kesehatan sekarang, keluarga mengatakan tidak ada yang menderita penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan DM. Pengkajian primer, RW, tidak ada sumbatan jalan nafas dan penumpukan sekret, breathing, gerakan dada simetris, bunyi nafas vesikuler, tidak terdengar nafas tambahan, RR 26 kali per menit, terpasang oksigen binasal 3 liter per menit. Sirkulasi nadi kuat, teratur, akral hangat, CRT kurang dari 2 detik, tekanan darah 104/63 mmHg, nadi 71 kali per menit, turgor kulit elastis, konjungtiva tidak anemis. Disability, klien tidak mengalami disorientasi waktu, tempat dan orang, tingkat kesadaran kompos mentis, GCS 15, E4, M6, V5. Exposure, tidak terdapat nyeri, tidak terdapat edem pada ekstremitas. Pemeriksaan fisik. Keadaan umum lemah, kesadaran kompos mentis, E4, M6, V5. Tekanan tanda-tanda vital, tekanan darah 104/63 mmHg, nadi 71 kali per menit, pernafasan 26 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, SpO2 95%. Breathing, pola nafas tidak teratur, RR 26 kali per menit, batuk tidak ada, sputum tidak ada, sesak nafas ada, bantuan O2 binasal 3 liter per menit, pernafasan cuping hidung tidak ada, penggunaan otot bantu pernafasan tidak ada, pergerakan dada simetris, sumbatan jalan nafas tidak ada, snoring tidak ada, gargling tidak ada, stridor tidak ada. Blood TD 104/63 mmHg,
Suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 71 kali per menit, akral hangat, sianosis ada, konjungtiva tidak anemis, perdarahan tidak ada, CRT kurang dari 2 detik, turgor kulit elastis. Brain, tingkat kesadaran, kompos mentis, GCS 15E4, M6V5, kejang tidak ada, gelisah tidak ada, muntah proyektil tidak ada. Bladder, peningkatan haluaran urin tidak ada, penurunan haluaran urin tidak ada, full blast tidak ada, hematura tidak ada. Bowel, mual muntah tidak ada, bising usus 6 kali per menit, hipertimpani, kesulitan BAB tidak ada, nyeri tidak ada, distensia abdomen tidak ada. Bone, fraktur tidak ada, dislokasi sendi, memar atau lesi tidak ada, tidak terdapat edem pada tangan dan kaki. Pemeriksaan penunjang darah rutin hemoglobin 13,7 satuan 13,2 sampai 17,3. Leukosit hasilnya 12, satuannya 3,8 10,6. Hematrokit hasilnya 40, satuannya 41 sampai 53. Kimia klinik kolesterol 259, satuannya kurang dari 265. Trigliserid hasilnya 228, satuannya 70 sampai 140. SGOT satuannya kurang dari 50, SGT satuannya kurang dari 49. Ureum hasilnya 1,9, satuannya kurang dari 31. Kreatinin satuan 0,62 sampai 1,1. Kalsium hasilnya 1,05, natrium hasilnya 131, satuannya kurang dari 66,8. Kalium hasilnya 3,8, satuannya 135 sampai 147. HDL hanya 66,7, satuannya 3,5 sampai 5. LDL hasilnya 14,7, CKMD 5. Penata laksanaan ISDN 2 kali 5 mg, aspilet 1 kali 80 mg, digosin 1 kali setengah tablet, CPG 1 kali 75 mg, allopurinol 1 kali 300 mg, simvastatin 1 kali 10 mg, dobutamine 1,2 cc per jam. Analisa data. 1. DS pasien mengatasi sesak nafas, DO pasien gelisah, RR 26 kali per menit, SpO2 95% tampak sianosis, terpasang O2 binasa 3 liter per menit. Etiologi hipoksemia dan iskemia jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri. Masalah gangguan pertukaran gas. 2. DS klien mengalami tubuhnya seakan tidak bertenaga, lemas. DO saat disuapi saturasi O2 klien turun hingga 89%, tekanan darah 104/63 mmHg, nadi 71 kali per menit, lemah. Etiologi gangguan sistem transport oksigen sekunder akibat infak miokard. Masalah intoleransi aktivitas. Yang ketiga, DS klien mengeluh tidak nafsu makan dan makanan terasa pahit. DO mukosa bibir kering, klien hanya makan 4 sendok, klien memuntahkan makanannya. Etiologi hilangnya nafsu makan, masalah resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Diagnosa keperawatan, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan iskemi jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan gangguan sistem transport oksigen akibat miokard. Yang ketiga, resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan hilang nafsu makan. Rencana keperawatan, diagnosa gangguan tukaran gas berhubungan dengan iskemi jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri. Tujuan, setelah dilakukan keperawatan selama 3 kali 24 jam,
Diharapkan gangguan peredaran gas berkurang dan kriteria hasil 1. Sesak nafas hilang, 2. Klien tidak menunjukkan ekspresi wajah gelisah, 3. RR normal 16-24 kali per menit, 4. SpO2 100%. Intervensi 1. Evaluasi perubahan tingkat kesadaran, catat sianosis dan perubahan warna kulit, termasuk membran mukosa dan kuku. 2. Berikan terapi oksigen binasa 3 liter per menit. 3. Pantau kadar hemoglobin. 4. Berikan sisi semipolar. 5. Kolaborasi pemberian obat. Diagnosa kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan gangguan sistem transport oksigen akibat infak miokard. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien dapat mentoleransi aktivitas dengan kriteria hasil. Klien dapat berpartisipasi dalam aktivitas sesuai kemampuan klien. 2. Nadi dalam rentang normal 60-100 kali per menit. 3. Tekanan darah tentang normal 120/80 mmHg. 4. Klien mampu mengidentifikasi aktivitas dan situasi yang menimbulkan kecemasan. Intervensi 1. Pantau respon klien terhadap aktivitas. 2. Monitor respon pemberian oksigen. 3. Anjurkan klien nafas dalam setelah pindah posisi atau beraktivitas. 4. Bantu aktivitas klien. 5. Tingkatkan aktivitas secara bertahap. 6. Berikan istirahat yang adekuat. Diagnosa ketiga, resiko perubahan nutrisi berhubungan dengan hilangnya nafsu makan. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi adekuat dan kriteria hasil 1. Intake nutrisi adekuat, 2. Nafsu makan meningkat, 3. Mukosa bibir kering. Intervensi 1. Kaji kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhan nutrisi. 2. Tawarkan oral higien sebelum makan. 3. Anjurkan ke klien untuk makan sedikit tapi sering. 4. Anjurkan pada klien untuk makan makanan hangat. 5. Anjurkan klien untuk makan makanan yang disukai. 6. Ajarkan pada klien tentang pentingnya kebutuhan nutrisi. 7. Bantu klien dalam makan dan libatkan keluarga dalam pemberian makan. Penyampaian materi sudah dibacakan oleh presentator dan notulen Altarik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu shock kardiogenik kondisi di mana terjadi hipoksia jaringan dari menurunnya curah jantung. Ini disebabkan akan infak miokard akut dan faktornya yaitu infak miokardium, aritmia ventrikel dan gagal jantung stadium akhir. Shock kardiogenik juga memiliki tanda-tanda yaitu takikardi, kulit pucat dan dingin, berkeringat, sianosis pada bibir, peningkatan tekanan vena sentral dan tekanan besi kapiler pulmonar. Penanganan awalnya itu resusitasi cairan, oksigenasi, dan proteksi jalan nafas, koreksi hipovolemia dan hipotensi. Terima kasih.
Terima kasih. Tadi adalah kesimpulan dari presentasi hari ini.